perkenalkan, nama saya Jonathan Rimbun, NIM 119130103 dari Prodi Teknik Elektro. Saya merupakan mahasiswa Matematika Teknik kelas RD, yang dosen pengampunya adalah Pak Reza. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada Pak Reza jikalau saya terlambat mengumpulkan ataupun tepat waktu, karena saya ingat tugas ini ketika melihat Google Classroom yang harus diupload pada hari besok. Tapi setelah saya baca, itu seharusnya dikumpul pada hari sebelum UTS atau sebelum tanggal 20. Jadi kepada Pak Reza saya mau minta maaf sebesar-besarnya jikalau saya mengalami keterlambatan dalam pengumpulan. Nah, jadi materi yang akan saya bahas kali ini adalah vektor eigen ataupun nilai eigen. Tadinya saya ingin membahas nilai soal pada UTS, tapi saya lupa. Jadi saya akan membuat contoh singkat saja. Sebelumnya, vektor eigen atau nilai eigen. Vektor eigen adalah vektor kolom, bukan nol, yang bila dikalikan dengan suatu matriks berukuran n kali n akan menghasilkan vektor lain yang memiliki nilai kelipatan dari vektor eigen itu sendiri. Nah, bentuk umum dari vektor eigen itu sendiri ada gambarnya ini. ABCD merupakan vektor 2 kali 2. XY itu adalah vektor dari eigen, K adalah nilai eigen, dan XY itu vektor eigennya. Nah, AX sama dengan delta lambda X, itu adalah rumus umumnya. Nah, nilai eigen itu harus dikalikan dengan matriks identitas supaya didapatkan hasilnya. Maka rumusnya itu bisa AX sama dengan lambda identitas dikali matriks identitas, atau ya, yang paling biasa umum dikerjakan itu lambda kali matriks identitas dikurang matriks yang diketahui dikali X sama dengan 0. Nah, contoh singkatnya itu sudah saya buat di sini. Carilah nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A sama dengan 3, 2, min 1, dan 0. Nah, kita pertama mencari nilai eigen. Jadi rumusnya itu seperti yang tadi, lambda dikali matriks identitas dikurang matriks itu sendiri sama dengan lambda dikali 1001 adalah matriks identitas dari matriks 2 kali 2 dikurang 32 min 10 yang merupakan nilai matriks A. Nah, lambda dikali ke dalam, maka didapat hasilnya lambda 0, 0 lambda dikurang matriks yang diketahui, maka didapat lambda min 3, min 2, 1, dan lambda. Nah, persamaan karakteristik ini adalah rumus untuk mencari nilai eigen itu. Maka kita harus mencari determinan dari matriks yang sudah kita cari dan sudah kita kurangi dengan lambda sebelumnya. Nah, lambda min 3 dikali dengan lambda dikurang dengan min 2 dikali 1, maka dapat lambda kuadrat kurang 3 lambda tambah 2. Nah, dari bentuk ini sendiri kita sudah bisa mencari faktornya, maka didapat lambda kurang 2 dan lambda kurang 1. Dari kedua itu, maka kita dapat nilai lambda itu sendiri, yaitu 2 dan 1. Nah, setelah dapat lambda dan 2 dan 1, kita mencari vektor itu dengan cara memasukkan nilai lambda ke persamaan yang kedua, yang lambda kurang 3 kurang 2, 1 lambda, itu kita masukkan nilai lambdanya 2 dan 1. Nah, di sini sudah saya tulis. Untuk lambda sama dengan 2, itu kita masukkan dikalikan dengan nilai X. Bagi yang tidak tahu, nilai X itu sudah ada di dalam bentuk umum ini, yaitu yang paling bawah, lambda dikali matriks identitas dikurang A dikali dengan X. Karena karena matriksnya 2 kali 2, maka dikali dengan X1 dan X2. Nah, setelah kita masukkan nilai 2, dapat nilai matriks yang baru, yaitu min 1, min 2, 1, dan 2.
dikalikan dengan X1 dan X2, maka didapat harusnya min 1 min X, ya min 1 sebenarnya, min 1 X1 dikurang min 2 X2 sama dengan 0. Nah, bisa kita pindahkan, yaitu min X1 sama dengan 2X2 atau X1 sama dengan min 2X2. Jadi nilai vektor eigen yang kita dapat yaitu X1 sama dengan X1 X2 sama dengan min 2 X2 X2 lah. Ini kita keluarkan X2 nya yaitu min 2 dan 1. Nah, min 2 dan 1 inilah nilai dari vektor eigen itu, tapi dari lambda 2, lambda sama dengan 2. Nah, untuk yang lambda sama dengan 1 itu sama saja, sama seperti tadi, sama seperti ini, tapi kita hanya memasukkan nilainya 1. Maka didapat hasilnya itu min 1 dan 1. Nah, sebenarnya ini materi yang menurut saya cukup gampang, tapi memakan waktu cukup lama untuk dikerjakan. Lalu pertanyaan, bagaimana jika itu matriks 3x3 atau matriks n kali n? Sama saja bentuknya, sama saja kita mengerjakannya dari berurutan seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, jadi yang pertama yaitu kita mencari nilai eigen itu sendiri. Lalu setelah sudah mendapatkan persamaan matriks yang seperti ini, dikalikan dengan identitasnya, lambdanya dikalikan dengan identitas lalu dikurangkan dengan matriks yang diketahui. Setelah kita dapat nilai ini, maka kita harus mencari determinannya. Jikalau itu 3 kali 3, maka kita bisa menggunakan rumus mencari determinan, bisa menggunakan rumus pembagian apa ya namanya ya, Horner ya, pembagian Horner apa, saya lupa, itu materi SMA saya. Kita bisa menggunakan rumus itu untuk mencari nilai lambda ini. Lambdanya ada berapa nilainya ini. Nah, setelah sudah dapat nilai lambdanya itu sendiri, maka kita bisa masukkan seperti ini. Nah, kalau misalnya itu matriks 3 kali 3, maka ini harusnya ada 3 ya. 3 kali 3 dikalikan dengan X1, X2, dan X3. Ya tinggal kita masukkan nilainya dari matriks itu. Seharusnya sih ini tuh nilai diagonal ini yang 2 ini, itu kalau 3 kali 3 harusnya lambda ya. Harusnya lambda. Maka setelah mengerjakan itu akan dapat, kalau dia 3 kali 3 maka akan dapat vektornya 3. Jika kalau itu 4 kali 4 maka akan dapat vektornya 4. Jadi sekian materi tentang vektor eigen yang saya bisa jelaskan. Cukup minim pengetahuan yang saya ketahui, tapi saya minta maaf kepada penonton semua kalau saya ada salah kata atau salah pengajaran, karena saya tidak luput dari kesalahan. Sekali lagi saya minta maaf kepada Pak Reza jikalau saya melakukan keterlambatan, karena saya baru ingat tugas dari Classroom itu harus dikumpul pada hari ini. Sekian dari saya, terima kasih.